Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hendra Prakoso. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS melalui metode distance learning pada Kementerian ATR BPN tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai analisis isu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, kita mulai dengan mengenai isu dan permasalahan. Nah, isu sendiri itu apa? Yakni adalah adanya atau disadari suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi perhatian menarik orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Nah, jenis isu kritikal tuh kayak gimana sih? Pertama, isu saat ini, yaitu kelompok isu mendapatkan perhatian atau sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk mengambil keputusan. Kedua itu isu berkembang. Nah, ini adalah isu yang perlahan-lahan masuk untuk menyebar di ruang publik. Dan publik baru nyadar nih kalau emang ada isu tersebut. Jadi masuk dulu, baru nggak kalau emang oh ya ada isu ini yang harus kita tangani kayak gitu. Nah, ketiga itu ada isu potensial. Jadi kayak semacam-macam tuh ini isu belum nampak nih. Namun kayak ada indikasi kayak ini ada kemungkinan nih bisa jadi gede nih atau kayak mesti harus kita tanganin kayak gitu. Jadi mungkin kayak ada beberapa isu habis itu, namun kayak ini ada beberapa yang mungkin kayak kemungkinan ke depannya ini bisa muncul lagi kayak gitu, atau ini bisa menjadi hal yang besar kayak gitu. Nah, untuk di tempat saya sendiri, saya melakukan identifikasi isu aktual. Nah, terdapat 3 isu yang saat ini dialami atau yang sedang dihadapi di tempat saya. Antara lain pertama, tidak ada sinkronisasi antara rekapitulasi tukin dan absensi seperti itu. Nah, ini termasuk dari manajemen ASN ya, isu manajemen ASN. Kenapa? Pertama, di sini saya ngelihat tidak terhubungnya sistem absensi dengan sistem rekapitulasi. Jadi kayak kita absen, namun tidak terekap gitu, tidak terekap untuk dimasukkan ke tukin. Ya akhirnya kayak ini manual juga ujung-ujungnya. Kemudian absensi ini belum bisa mencatat pegawai-pegawai yang pada saat itu dinas atau sedang melaksanakan tugas atau di lapangan kayak gitu. Jadi harus dilihat lagi nih kayak oh di tanggal ini si A sedang tugas dimasukin, kemudian si B tugas dimasukin kayak gitu. Dan yang terakhir adalah e-office belum berjalan semestinya kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang e-office-nya belum aktif atau mengalami kendala seperti itu. Jadi belum bisa absen secara bagus atau secara lancar. Kemudian yang kedua itu adalah standar operasional prosedur kadastral belum memperhatikan kendala dan pencegahan di tiap tahapan. Ini termasuk dari isu pelayanan publik. Nah, maksudnya kenapa? Jadi saat ini tuh SOP dibuat tanpa memperhatikan kondisi terkini di lapangan. Jadi ya SOP dibuat dalam best practice-nya atau kayak best condition-nya aja. Tapi kalau ada worst condition yang nggak ada, atau misalnya kayak oh ada masalah ini bagian pencegahan yang nggak ada kayak gitu. Jadi ya masalah-masalah di lapangan itu yang bahkan kita sendiri nggak tahu masalah seperti apa, atau mungkin kayak ini masalah apa ini kayak gitu loh. Ini kita belum kita cover kayak gitu. Dan kemudian adalah yang ketiga itu belum adanya sistem untuk koordinasi antar subdirektorat atau subdit atau untuk mungkin untuk antar kasih kayak gitu. Nah, ini termasuk isu dari whole government. Jadi ini yang saya lihat ini adalah koordinasinya itu masih manual, masih tatap muka seperti ini. Jadi nggak ada kayak semacam tiap minggunya atau tiap harinya ada namanya stand up meeting, atau mungkin kayak ada juga untuk ngobrol bareng, kayak ngebahas nih, update-nya saya, progresnya hari ini kayak gini dari tiap anak buah saya atau dari tiap pegawai saya kayak gitu, yang belum melakukan ini kayak gitu. Jadi masing-masing belum ada progresnya kayak sih, belum bisa memaparkan progresnya per masing-masing subdit, sehingga jadi kayak nggak tahu nih kayak kalian tuh udah ngapain aja sejauh ini kayak gitu. Padahal kita butuh masing-masing kayak itu dari mereka. Kemudian dari isu-isu tersebut saya ngelakuin untuk memilih isu mana sih yang akan menjadi prioritas, yang dimana saya menggunakan metode USG. USG jadi ada urgency, seriousness, dan growth. Sebenarnya dari intinya ini adalah isu mana yang nanti akan berdampak banyak bagi halayak umum kayak gitu. Dan di sini saya melihat kalau isu nomor 2 yakni SOP Kadastra belum memperhatikan kendala dan pencegahan di tiap tahapan itu mempunyai nilai yang tinggi untuk kita bahas atau untuk kita tindak lanjut seperti itu. Karena kenapa? SOP ini mengikat tidak hanya BPN namun ke masyarakat luas kayak gitu. Karena ini terkait bagaimana aturan-aturan pada saat pengukuran atau pada saat proses BPN di lapangan itu berlaku kayak gitu, atau
berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Nah, kenapa sih pada akhirnya isu tersebut yang akan kita angkat? Pertama, banyak kasus di mana anggota pegawai atau mungkin petugas ukur di lapangan dari BPN yang merasa dirugikan. Contohnya dari 2 berita ini kita lihat pada akhirnya kayak ya BPN petugas ukurnya tidak ada perlindungan hukum kayak gitu ketika mungkin melakukan pengukuran atau melakukan tugas di lapangan seperti itu, sehingga dari BPN, dari petugasnya sendiri menjadi kayak was-was atau kayak ada rasa ketakutan nih, oh gimana nih prosedur yang benar, oh gimana kalau misalnya ada situasi seperti ini. Jadi nah situasi-situasi seperti ini itu kita belum bisa handle karena kita nggak tahu juga masalahnya seperti apa, kendalanya gimana. Kalau kayak gitu yang bisa kita bantu untuk atasi seperti apa, atau mungkin landasan hukum yang kita bisa berikan supaya mereka ini ada perlindungan secara hukum tuh bagaimana kayak gitu. Kan kasihan juga ya kalau misalnya kita lihat juru ukur akhirnya dipenjara karena hal yang sepele kayak gitu mengenai pengadaan dugaan pemalsuan akte, padahal ternyata pada akhirnya tidak bersalah seperti itu. Kemudian di berita satunya lagi adalah petugas ukur dihalang-halangi, padahal emang mungkin tujuannya baik kayak gitu untuk mungkin melakukan pengukuran atau mungkin pengen lihat untuk pemasangan batas kembali kayak gitu. Nah, pada akhirnya kan di sini kita melihat kalau bakal ada dampak atau risiko yang bakal terjadi kayak gitu. Pertama dari masyarakat, saya ngelihat kalau bisa jadi ya ada oknum yang seenaknya mempermainkan petugas BPN saat melakukan pengukuran. Bisa jadi kayak, oh ada BPN nih, karena nggak ada hukum yang berlaku, saya bisa buat aturan dong sesuai dengan rule saya. Oh kamu harus kayak gini segala macam, kamu harus ngikutin aturan saya. Ya, padahal ya saya BPN bisa jadi ya udahlah, kita kan sebenarnya juga punya landasan hukum, tapi karena kita kurang kuat juga untuk landasan hukum seperti apa, jadi ya akhirnya BPN mengikuti rule di sana kayak gitu. Kemudian jadi kalau misalnya dari masyarakat itu, jadi akhirnya kita di masyarakat itu membuat aturan hukum baru nih, yang dimana kayak yang membuat kalau misalnya ada aturan-aturan yang sebenarnya bisa jadi menguntungkan masyarakat namun merugikan dari sisi BPN. Dan terakhirnya itu ada mungkin masyarakat yang pada akhirnya tuh jadi takut nih kalau misalnya kayak ada oknum dari kita atau dari BPN yang tanda kutip memanfaatkan celah-celah hukum yang tidak kita atur kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi ATR BPN sendiri kelihatannya jadi prosedur kita tuh jadi nggak kredibel. Jadi kayak pada akhirnya masyarakat akan bertanya nih, kalau ini bener gak sih aturannya kayak gini, hal apa yang mengatur kalau bisa terjadi seperti ini kayak gitu. Jadi nggak ada evidensi seperti itu pada saat petugas turun ke lapangan. Kemudian itu tadi bahkan petugas BPN bakal dikenakan sanksi yang berupa tak tertulis kayak gitu, karena emang kita nggak ngatur kayak gitu. Entah gimana kita nggak ngatur atau kita tidak mengatur hal tersebut yang mestinya kita atur untuk kepastian hukum bagi mereka. Dan terakhir itu tadi tidak ada monitoring yang jelas terhadap standar operasional prosedurnya, dan itu tadi jadinya tiap wilayah itu beda-beda nih, mungkin antara pusat dengan wilayah ini beda, wilayah ini dengan wilayah yang satunya lagi beda kayak gitu. Jadi nggak ada keseragaman, mestinya kan harusnya seragam ya kayak gitu untuk aturan dasarnya kayak gitu. Nah di sini saya menggunakan teknik analisis fishbone ya. Di sini untuk fishbone sini kan ada 5. Pertama ada surrounding, system, skills, supplier, and safety ya. Untuk surrounding sendiri dari lingkungan kita lihat berarti masyarakatnya ya, nggak yang seenaknya mengatur hukum. Kalau sistemnya sendiri saya ngeliat berarti aturannya yang belum kuat. Dari sisi aturannya emang kita cuma tadi seperti yang sebelumnya saya katakan, hanya memperhatikan best practice-nya aja. Worst case-nya atau hal-hal lain yang di luar dugaan kita tuh tidak memperhatikan seperti itu. Dan tidak ada perlindungan petugas secara hukum. Skills-nya sendiri saya ngelihat kalau dari sisi petugasnya bisa jadi kurang cakap nih ketika sampai di lapangan, tidak bisa menjelaskan dengan baik, atau mungkin kemampuan untuk interaksi dengan masyarakat masih kurang, sehingga masih agak gugup atau masih kayak tanda kutip bisa jadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya kayak gitu. Dan di satu sisi yang lain bisa jadi ada oknum yang seenaknya
membuat aturan sendiri tanpa memperhatikan SOP yang berlaku kayak gitu. Dan kalau di sisi supplier tidak ada kurangnya SDM untuk membantu petugas, bisa aja kan petugasnya mungkin cuma ada 2, padahal kan bisa aja harusnya ada 5 atau mungkin 6 kayak gitu. Nah untuk di safety-nya sendiri, ya petugasnya itu pada akhirnya jadi bingung nih, atau mungkin khawatir kalau saya ngambil keputusan seperti ini, impact-nya apa ya kayak gitu loh. Karena tidak ada yang tidak ada pelindungan hukum yang mengatur hal tersebut. Dan tidak ada pendampingan juga nih dari pihak keamanan setempat untuk kayak memastikan kalau oke, saya ketika ngelakuin tugas ini aman kayak gitu, terutama untuk wilayah-wilayah yang terdapat masyarakat di sana kayak gitu, supaya kita mendapatkan keamanan juga, dan juga kita bisa ngobrol dengan masyarakat tersebut jadi lebih enak lah kayak gitu, karena kita juga punya orang-orang yang kita bisa percaya di daerah tersebut kayak gitu untuk bantu kita. Nah menurut saya ya, untuk rekomendasi penyelesaian sendiri, pertama kita harus revisi dulu ya SOP-nya dengan memperhatikan analisis dan mitigasi resiko. Nah, di sini kita harus perhatikan dulu nih tahapan-tahapannya. Pertama, kita lihat dari mungkin persiapannya, terus pelaksanaannya, terus juga dari sisi antar pengolahan dan terakhir penyerahan data itu seperti apa gitu. Jadi lihat per tahapan, terus juga kita harus survei lagi nih ke beberapa kanwil atau kantai yang mengalami hal-hal serupa kayak gitu. Kita tanya-tanya dulu kayak, kalau misalnya masalah seperti ini gimana, atau mungkin pernah mengalami kendala seperti apa kayak gitu. Jadi supaya untuk menambah referensi data kita atau mereferensi analisis yang kita bisa cantumkan pada saat di SOP ini. Kemudian terakhirnya itu kita bisa lakukan pilot project dulu. Jadi sebelum SOP ini nanti kita bisa rilis, kita bisa lakuin dulu nih kayak beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bisa kita jadikan contoh nih. Kalau misalnya saya terapin aturan seperti ini, impact-nya seperti apa kayak gitu. Jadi kita bisa ngeliat feedback-nya nih dari masing-masing daerah yang kita canangkan sebagai pilot project. Kemudian adanya pelatihan dan pengawasan petugas BPN di lapangan. Jadi semacam kayak pelatihan lebih intens lagi nih untuk memperhatikan aturan SOP yang berlaku. Dan terakhir itu kerjasama dengan pihak keamanan dan perangkat setempat saat bertugas. Jadi kayak kita koordinasi dulu nih sama petugas setempat. Jadi kayak kita ngomong dulu untuk kayak, oh ya saya mau datang, tolong ya bantu saya untuk ngobrol dengan petugas setempat. Jadi kayak semacam penghubung lah antara BPN dengan masyarakat kayak itu. Karena kan tidak semua masyarakat kan mau ya, atau misalnya kayak nurut dengan aturan kita, atau mungkin misalnya kayak ngelihat kita itu sebagai orang yang asing tanda kutip kayak gitu. Nah ini adalah contoh draft ya, masih contoh draft dari aturan SOP dengan memperhatikan analisis dan mitigasi risiko. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan kalau misalnya contohnya di tahap persiapan, kita bisa ngelihat nih mungkin kayak analisis risikonya mungkin pada saat itu ini untuk pengukuran pertama kali kayak gitu, pengukuran bidang tanah pertama kali. Nah di sini kita lihat di analisis risikonya itu pertama ada overlap dengan kawasan kehutanan, terus juga tanda batas belum terpasang atau belum ada persetujuan para pihak. Nah mitigasinya gimana? Misal kita kayak telah dulu nih kelengkapan dokumen sebelum mulai pengukuran kayak gitu. Nah dokumennya apa aja bisa dilihat di situ. Terus juga dari situ kita bisa nih kayak registrasi permohonan di KKP dan diterbitkan surat perintah store kayak gitu. Jadi per masing-masing tahapan dijelasin dulu nih kayak mesti persiapan kira-kira bakal terjadi nih kayak gini. Terus misalnya di berikutnya pelaksanaan yang bakal terjadi seperti ini. Jadi per tiap tahapan itu udah kelihatan jelas nih kayak gitu, masalah yang bakal timbulkan apa, mungkin solusi perbaikannya atau mitigasi seperti apa. Dan terakhir untuk masyarakatnya sendiri ya sebisa mungkin ikutin dulu lah aturan dari SOP yang kita buat. Jadi kayak tetap tenang dulu, liatin aja arahnya seperti apa, dan tanyakan dengan sopan bila emang ada yang jelas. Kemudian ya saya mengharapkan dari sisi masyarakat juga harus percaya dengan kita kalau emang kita melakukan pengukuran semata-mata untuk melihat nih kalau emang bener gak sih pemasangan tanda batasnya benar, habis itu kayak pengukurannya sesuai dengan pengajuan dari pihak pemohon kayak gitu. Jadi lihat aja dulu kayak gitu. Nah kalau emang menurut masyarakat atau menurut masyarakat kayak masih kurang jelas atau kayak emang ada yang masih ngeganjel dan perlu pemahaman lebih lanjut, bisa nih datengin ke kanwil atau kantas setempat. Jadi kayak nanya dulu nih
saya ada kekurangan, saya pengen nanya nih atas ini segala macam. Jadi kan kita bisa ngomong baik-baik kayak gitu. Karena kan nggak setiap masyarakat juga paham juga ya bagaimana sih kinerja BPN di balik itu seperti apa, kemudian bagaimana cara metode pengukuran. Jadi kayak kita bisa ngejelasinnya secara lebih mudah lah untuk masyarakat tersebut. Ya, jadi terima kasih banyak. Itu saja mas saya. Sekian dan terima kasih. Ya, Atre BPN melayani profesional dan terpercaya.